Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Lingga Priyatama. Saya di sini merupakan salah satu mahasiswa dari kelas PAIE, yang mana pada kesempatan kali ini atau video kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait artikel kebijakan. Nah, artikel yang sudah saya tulis, yang sudah saya teliti, saya ingin mempresentasikannya. Adapun judul dari artikel saya ini tentang implementasi kebijakan pendidikan diniah di era 4.0 dan Society 5.0. Yang mana alasan saya mengapa saya ingin mengkaji hal tersebut adalah dikarenakan atau dilatar belakangi oleh perkembangan yang cukup pesat dari era tersebut, yaitu era 4.0 dan 5.0. Yang mana era ini itu lebih condong atau lebih mengarahkan manusia untuk menggunakan teknologi sebagai pemanfaatan yang cukup signifikan dari segi kehidupannya lah, kayak semisal pendidikan, dari segi finansial, dari segi ekonomi, segala macam. Jadi manusia tuh segala macamnya atau segala hidupnya kayak tergantung dengan teknologi gitu. Nah, saya ingin mengkaji nih, kira-kira implementasi kebijakan pendidikan diniah tuh kayak gimana gitu di era seperti ini. Adapun metode yang saya gunakan untuk mengumpulkan data-datanya adalah menggunakan metode kepustakaan. Nah, yang dimana metode ini adalah mengkaji atau menganalisis dari berbagai penelitian atau literatur-literatur terdahulu yang sudah ditulis gitu. Yang mana dari situ saya ingin mencari sumber-sumber kira-kira bagaimana ya implementasinya itu gitu loh. Dan dari data tersebut nanti saya olah, yang mana saya olah itu dengan tulisan pendekatan atau dengan metode kualitatif deskriptif, yang mana nanti saya deskripsikan kira-kira implementasinya tuh gini, problemnya tuh gini, misalkan ada problem ya gitu. Dan itu terkait tentang tadi, yaitu tentang implementasi sebuah kebijakan pendidikan diniah. Kemudian untuk kajian teorinya ya sudah jelas. Kajian teori itu kan membahas tentang gimana nih kajian teorinya. Kebijakan secara bahasa ya itu merupakan berasal dari kata policy, yang mana kata ini mengurus masalah atau kepentingan umum. Sedangkan secara istilah, kebijakan ini memiliki arti itu sebuah aturan-aturan yang dibuat dengan tujuan untuk mengikat atau mengurus seseorang, yang mana aturan-aturan tersebut menjadi pedoman dasar untuk melakukan tindakan tertentu dan untuk mewujudkan suatu kondisi yang tertib dan tentram dalam sosial masyarakat. Nah, itu kebijakan memiliki arti yang seperti itu. Kemudian masuk ke pendidikan diniah. Pendidikan diniah ini merupakan salah satu bentuk dari pendidikan agama Islam yang ada di Indonesia, yang mana itu tercantum dalam Permenak nomor 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam, tepatnya pada pasal 1 ayat 6, yang mana bunyinya pendidikan diniah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Nah, karena sudah diatur secara hukum di Indonesia, maka dari itu pendidikan diniah nih kedudukannya sangat penting. Terlebih lagi pendidikan diniah juga nggak kalah saing lah dengan pendidikan umum lainnya gitu. Karena dari pendidikan ini, kalau kita lihat dari yang ada itu, pendidikan diniah nggak jarang ngasilin bibit-bibit generasi muda yang benar-benar bagus gitu. Dan tujuannya pun sudah jelas ya, pendidikan diniah untuk mendidik peserta didik agar bisa menjadi generasi yang benar-benar berakhlakul karimah dan menjunjung arti keislaman gitu, kayak dia mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah-sunnah. Dan jika kedua konsep dari kebijakan dan pendidikan diniah ini digabungkan, maka memiliki sebuah hubungan mereka nih, yang mana dengan adanya kebijakan pendidikan diniah itu kalau misalkan digabungkan, jadi maknanya tuh kayak kebijakan atau aturan-aturan yang mengatur semua terkait dengan terselenggaranya pendidikan diniah gitu. Dalam arti lain atau dalam makna lain, artinya kebijakan ini dibuat untuk mengatur dengan tujuan agar pendidikan diniah ini jalannya atau
atau tujuannya itu bisa biar lebih terarah lah gitu, biar lebih sampai goalsnya gitu loh, sampai tujuannya. Jadi adanya kebijakan ini ya biar pendidikan dini itu on track atau tetap di jalurnya gitu, jadi nggak melenceng. Dan juga secara teori adanya kebijakan ini ya agar bisa mengatasi problem-problem yang ada gitu. Dan problem-problemnya itu biasanya mengikuti perkembangan zaman, yang mana problemnya saat ini yang saat ini saya ingin bahas yaitu terkait tentang 4.0 dan Society 5.0. Zaman itu udah zaman tuh, yang mana 4.0 ini merupakan perkembangan industri yang mana sudah sangat pesat gitu. Banyak AI, apa sih, kayak robot-robot gitu, dan banyak lagi lah. Yang mana sekiranya apakah adanya perkembangan ini justru menjadi titik awal kebangkitan pendidikan dinia, atau malah pendidikan dinia malah terpuruk gara-gara adanya perkembangan ini. Makanya kebijakan ini kalau menurut saya cukup berpengaruh gitu buat pendidikan dinia ke depannya nantinya gitu loh. Kemudian masuk ke hasil pembahasannya dari artikel saya. Pembahasannya adalah bahwasannya kebijakan pendidikan dinia di zaman ini menghadapi banyak tantangan atau problem-problem yang khususnya ada di dunia pendidikan, termasuk 4.0 dan Society 5.0 itu. Mulai dari kira-kira orientasi atau tujuannya kan pasti kan otomatis kan berubah kan, karena ya zaman udah berubah gitu ya kan. Dan kemudian dari manajemennya ya harus berubah juga, karena misalkan manajemen yang dipakai adalah zaman dulu, terus manajemen tersebut tetap digunakan sampai zaman sekarang, kayaknya nggak relate gitu, nggak akan bisa bagus gitu dilaksanakan, karena ya zaman udah berubah ya kan. Kita menghadapi zaman yang tadi, yang udah ada teknologi tadi gitu ya. Kalau misalkan tetap menggunakan yang lama, kayaknya nggak bakal maju gitu. Makanya kalau menurut saya kebijakan dinia di saat ini sedang mengalami problem-problem yang cukup berat. Analisis saya pada artikel kali ini bahwasannya implementasi kebijakan pendidikan dinia tuh banyak problem gitu, yang mana problem-problem tersebut ya harus dibenahi. Yang pertama itu ada memodifikasi kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Dalam arti memodifikasi ini ya khusus aja gitu buat pendidikan dinia gitu, kurikulumnya gitu loh. Dan harus diimbangi juga dengan fasilitas yang memadai. Jadi nggak cuma kurikulum doang gitu loh, tapi fasilitas juga harus bagus gitu. Dan kemudian peningkatan kemampuan dan keterampilan siswa untuk output yang kompetitif. Jadi biar kompetitif aja gitu sih, kayak biar mengasah hard skill dan soft skill dari si siswanya, biar bisa bersaing kan. Karena pendidikan itu kan khususnya di Indonesia ya, orang-orangnya itu biar bisa bersaing dengan orang-orang luar gitu. Dan apalagi ini kan perkembangannya 4.0 dan 5.0 kan. Nah itu tuh bener-bener global banget gitu efeknya. Kemudian penguatan nilai budaya dan karakter kebangsaan secara terintegrasi. Jadi selain untuk sisi agama, penguatannya ya harus dari karakter kebangsaannya juga gitu. Dan untuk kesimpulan ya tadi, bahwasanya pendidikan dinia itu sangat penting gitu. Apalagi kan pendidikan ini kan sifatnya fundamental, sangat bagus lah, sangat penting lah. Apalagi di pembukaan UUD juga dibahas kan. Nah jadi pada intinya ya implementasinya dari pihak pemerintah, stakeholder itu ya harus tahu problem-problemnya apa. Karena di era 4.0 dan 5.0 ini bener-bener genting banget gitu. Kalau misalkan nggak dianalisis dengan baik gitu, nggak dikasih perubahan lah gitu, tuh sangat berpengaruh lah. Oke. Mungkin itu sajalah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.